Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam pertemuan kita kali ini, pertemuan perdana bersama media An-Nasyah Pondok Pesantren An-Nahrawi Asy-Syafi'iyah Sumber Payung, Paupalela, Ketapang Sampang. Bersama saya, host pada kesempatan kali ini, saya Abdul Rahim. Dan kita pada kali ini akan membahas mengenai seputar Ramadan. Di antaranya adalah beberapa persiapan pra-Ramadan dan kenapa bulan Ramadan itu sangat dinanti-nanti oleh umat muslim, khususnya yang ada di Indonesia dan umumnya yang ada di dunia. Apa sebenarnya yang didambakan atau yang dirindukan di bulan Ramadan? Kemudian ada beberapa juga perbedaan-perbedaan yang kita lihat dalam suasana Ramadan yang juga kita ketahui bersama dalam bulan Ramadan ini, mulai dari awal bulan Ramadan hingga serangkaian pelaksanaan di bulan Ramadan itu sendiri. Sudah bersama kami beliau pengasuh Pondok Pesantren An-Nahrawi Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Hasan Fauzi yang akan memberikan paparan tentang mengenai pengetahuan kita, untuk memperluas pengetahuan kita mengenai apa yang sebenarnya kita rindukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita perlu membahas mengenai keutamaan di bulan Ramadan. Sebelum kita melanjut lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dirindukan di bulan Ramadan dengan keutamaannya. Kemudian apa yang seharusnya kita persiapkan untuk meluruskan niat kita atau beberapa serangkaian yang harus kita benahi untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satu di antaranya yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita niat di bulan Ramadan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung memberi pencerahan, bisa memberikan materi mengenai kenapa Ramadan itu sangat dinantikan dengan beberapa keutamaannya daripada bulan-bulan yang lain, dan apa yang harus kita persiapkan mengenai pelaksanaan di bulan Ramadan ini. Baik, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi panjang umur, diberi kesehatan untuk berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Sajidus Syuhur, bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu sorga, menutup semua pintu neraka, dan membelenggu semua syaitan. Dan pada bulan Ramadan ini amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Suatu kesunatan nilainya sama dengan amal ibadah fardu, dan ibadah fardu itu dilipat gandakan menjadi sampai dengan 700, bahkan lebih dari 700. Wallahu yudha'ifu man yasha. Allah melipat gandakan amal baik kita lebih dari berapapun bagi orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan ibadah kita, karena kita belum tentu pada tahun yang akan datang akan berjumpa kembali dengan bulan yang sangat mulia ini. Janganlah kita sia-siakan bertemu dengan bulan Ramadan ini, karena waktu yang telah terlewatkan
itu tidak akan pernah kembali lagi. Baiklah para pemirsa yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas hikmah dan fadilah keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan kemudian Al-Qur'an itu menjadi hal yang bisa menjelaskan dan petunjuk bagi sekalian alam, terutama kita sebagai pemeluk agama Islam atau kaum muslimin wal muslimat. Ramadan adalah bulan yang harus kita gunakan untuk kita ambil hikmahnya. Kenapa kita harus berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam puasa Ramadan itu akan kita dapatkan hikmah, kita ambil faedahnya. Salah satu di antaranya adalah bahwa orang berpuasa diwajibkan oleh Allah. Yang pertama adalah hikmah yang dapat kita ambil, kaunuhu mujiban birrahmati wal afi alal masakini wal fuqara, agar kita merasa empati dan simpati. Kita akan merasakan bagaimana rasanya lapar itu yang telah dialami oleh saudara-saudara kita sesama muslim di berbagai belahan dunia, di berbagai tempat. Banyak yang mereka kesulitan untuk dibuat makan. Maka oleh Allah agar kita merasa simpati dan empati, merasakan sakitnya bagaimana kelaparan itu. Jadi Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Hikmah yang kita ambil adalah wa minha muwafaqatul fuqara bitahammuli ma yatahammaluna fi dzalik. Kalau tadi yang pertama adalah agar timbul rasa empati, agar timbul rasa simpati, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, kita murafaqatul anbiya au masakin wal fuqara, kita bersama-sama melaksanakan, merasakan, bukan hanya empati tapi ikut bersama dengan mereka mencicipi rasa sakitnya lapar. Mereka lapar, kita lapar. Mereka tidak makan, meskipun kita orang kaya berduit misalnya, maka kita menemani mereka dalam kelaparan. Kemudian yang ketiga, daripada tujuan hikmah kita berpuasa adalah agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikuatkan dan diberikan rem atau mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau kita selalu mengumbar hawa dan nafsu, itu tidak lain penyebabnya karena kita tidak merasakan lapar. Tapi kalau kita sudah merasakan lapar, maka secara otomatis
hawa dan nafsu itu akan melemah. Apabila perut itu kenyang, maka anggota tubuh akan merasakan kekuatan untuk melakukan apapun. Tapi tidak asba'atil batnu, apabila perut itu menjadi lapar, asba'atil jawari, maka anggota badan pun menjadi lemah dan bisa untuk kita atur. Dengan harapan bahwa bulan puasa ini akan lebih dapat kita ambil hikmahnya, bukan hanya sekedar kita mengikuti apa yang menjadi kewajiban kita, tapi lebih dari itu, tapi kita akan mendapatkan hikmah yang lebih baik, lebih banyak dari pelaksanaan ibadah puasa kita yang telah kami lakukan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita, yaitu sebuah malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal kebaikan itu yang dikerjakan malam itu menjadi bi alfi syahrin, yaitu khairum min alfi syahr, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, bahwa kebaikan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya lebih dari 83 tahun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan, mari kita ambil kesempatan untuk sebanyak-banyaknya kita menambah amal kebaikan. Oke, baik. Demikian pemirsa, mengapa bulan Ramadan itu sangat dinantikan oleh umat Islam? Karena memang Ramadan mengajarkan kita tidak hanya menjadi manusia atau makhluk yang hanya sebatas ibadah saja, tetapi Ramadan mengajarkan kita tentang hikmah-hikmah di balik itu semua, yaitu dengan timbulnya rasa empati dan simpati kita kepada para saudara-saudara kita. Baik, Yai, jika demikian, apa keutamaan-keutamaan Ramadan? Kemudian yang paling yang diwajibkan di bulan Ramadan itu sendiri adalah puasa. Bagaimana pemirsa ini mempersiapkan beberapa amalan yang khusus, di antaranya adalah mengenai niat yang banyak terjadi. Bagaimana ketika niat itu lupa ketika pada malamnya, dan untuk mengantisipasi itu. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i, imam yang kita ikuti, itu mewajibkan setiap ibadah itu diwajibkan berniat. Dasar beliau adalah innamal a'malu binniyah, yang menurut ijtihad beliau bahwa innamal a'malu itu adalah innama sihhatul a'mali binniyah. Sahnya ibadah itu adalah tergantung dari niatnya. Maka berdasarkan dengan pendapat tersebut, beliau mewajibkan bahwa niat itu harus dilakukan dalam setiap ibadah, tergantung dari ibadah. Apabila kita melakukan ibadah sholat, maka waktu niatnya adalah pada waktu kita mengucapkan lafaz takbir atau Allahu Akbar. Kemudian ketika kita melakukan puasa, maka waktunya niat adalah setelah terbenam matahari sampai dengan terbitnya fajar. Jadi asalkan terbenam matahari pada malam bulan puasa dan belum sampai terbitnya fajar, maka kita masih diperbolehkan untuk melakukan niat. Dan niat itu di dalam puasa, apabila puasa itu fardu,
Yang diwajibkan sebenarnya tidak ribet, cukup satu adalah qasdul fi'li, niat untuk melakukan, yaitu dengan mengatakan nawaitu sawma ghadin, nawaitu sawma. Yang kedua adalah fardiyah, niat fardhu, dan yang ketiga adalah ta'yin, menentukan. Jadi nawaitu sawma fardhi Ramadhana, saya berniat untuk berpuasa fardhunya bulan Ramadan. Sebenarnya sangat singkat sekali. Nawaitu sawma fardhi Ramadhana billahi ta'ala, atau nawaitu sawma fardhi Ramadhana billahi ta'ala. Niat, saya berniat untuk melakukan niat fardhu Ramadan. Kemudian niat itu harus dilakukan tiap malam menurut Imam Asy-Syafi'i. Sehingga ketika seseorang lupa untuk melakukan niat pada waktu malam, maka besoknya dia tetap harus melakukan puasa, akan tetapi puasanya tidak sah. Jadi tidak boleh makan, tapi puasanya tidak sah, untuk menghormati waktu puasa. Maka sebagai solusi, dalam beberapa kitab fikih yang kita kaji dalam golongan-golongan pesantren, dalam kitab pesantren, bahwa sebagai solusi adalah ditawarkan bagaimana kita taklid kepada salah satu a'imah, pada salah satu imam dalam al-madzhab al-arba'ah, yaitu yang memperbolehkan kita untuk berniat satu malam, pada malam pertama niat untuk melakukan puasa sebulan suntuk. Ini boleh kita lakukan sebagai solusi agar ketika suatu saat nanti kita melakukan niat itu lupa, maka kita bisa bertaklid kepada pendapat imam yang memperbolehkan untuk niat pada malam pertama. Demikian pemirsa mengenai niat itu sendiri, bahwa niat itu harus dilakukan pada setiap malam. Bahkan itu Kiai, apakah kalau misalkan ada masyarakat yang tidak paham dengan atau tidak bisa menghafal bahasa Arabnya, apakah bisa pakai bahasa Madura atau pakai bahasa Indonesia nya gitu? Iya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa at-talaffudzu bin niyyah itu hukumnya sunnah. Mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya kita hanya hafal lafadznya saja, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, tapi dalam hatinya kosong, maka justru itu tidak sah. Jadi yang paling penting itu adalah niat di dalam hati, meskipun itu dengan bahasa Madura atau dengan bahasa Indonesia. Baik pemirsa, demikian sudah jelas. Ini bahkan seringkali kita temukan ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak bisa menghafal bahasa Arabnya. Itu bisa solusinya dengan memakai bahasa yang mereka paham, yaitu diantaranya pakai bahasa Madura atau bahasa Indonesia sekalipun. Dan untuk mengantisipasi itu, Kiai, tadi untuk mengantisipasi terjadinya lupa pada niat saat malamnya itu, tadi mengikuti imam yang lain. Iya, dalam madzhab al-arba'ah itu al-Imam Malik mengatakan bahwa cukup bagi kita itu untuk niat satu kali pada malam pertama dengan niat nawaitu sauma Ramadhana syahran kamilan. Saya mau berniat, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu artinya bisa dilakukan oleh pemirsa untuk mengantisipasi apabila kita suatu malam lupa. Jadi pada waktu itu kita tetap melakukan puasa, besoknya kita puasa dengan bertaklid kepada Imam Malik. Demikian kita sudah mengikuti tadi pembahasan mengenai keutamaan di bulan Ramadan, kemudian apa yang harus kita persiapkan dalam rangka
melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sekarang yang menjadi problem di masyarakat, ada beberapa perbedaan di dalam bulan Ramadan, diantaranya adalah mengenai tanggal 1 Ramadan atau awal masuk bulan Ramadan. Ada salah satu ormas di Indonesia yang pengikutnya tidak hanya ribuan tapi jutaan, yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai masuknya bulan Ramadan. Dan ini banyak simpang siur di masyarakat kita mengenai bulan Ramadan, awal bulan Ramadan ini, mengenai perbedaan di awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan awal bulan Ramadan di tanggal sekian, kemudian ada pula yang mengatakan atau mengikuti bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu pada tanggal sekian. Ini bagaimana sebenarnya Kiai? Apakah yang harus kita lakukan sebagai pengikut di antara salah satunya, atau bahkan kita kebingungan harus ikut yang mana? Dan bagaimana kita menyikapi perbedaan di masyarakat khususnya di Indonesia ini dengan perbedaan waktu awal masuknya bulan Ramadan itu? Baik, terima kasih. Pemirsa, ini adalah suatu pertanyaan yang sangat penting untuk kita ketahui dan bagaimana kita menyikapi. Karena ini menyangkut tentang bagaimana kita bersikap dan bertoleransi hidup bersama-sama dengan kalangan masyarakat yang sangat majemuk dalam satu lingkungan. Itu banyak di antara warga-warga yang tidak sama dengan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam menyikapi hal ini sebenarnya kita harus sangat bijak, karena ini masalah khilafiyah di antara ulama tentang dasar-dasar untuk menetapkan awal Ramadan. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pendapat ulama, dan ini adalah mayoritas ulama yang menyatakan bahwa awal Ramadan itu bisa ditetapkan dengan berdasarkan ru'yatul hilal bil fi'li. Artinya kita harus melihat dan membuktikan bahwa bulan itu sudah muncul dan kelihatan dengan cara dilihat, baik itu dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat. Jadi ada yang menetapkan bahwa syaratnya kita berpuasa, salah satu wajibnya kita berpuasa adalah satu, kita itu harus melihat bulan, ditetapkan tanggal 1 dengan cara melihat bulan, dengan cara melihat langsung, baik dengan menggunakan mata telanjang ataupun menggunakan alat teleskop. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sumu bi ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahum ma'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yaum. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan la tasumu wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ughmiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Dalam riwayat lain faqduru lahu 30 yauman. Banyak sekali riwayat dalam hal ini. Oleh karena itu, berdasarkan ayat hadis ini, maka ulama mengatakan tidak boleh kita melakukan puasa atau tidak boleh kita melakukan iftar atau menghentikan puasa Ramadan atau tanggal 1 bulan Syawal. Namun di sebagian pihak ini ada yang mencukupkan dengan hisab, perhitungan, yakni perhitungan itu sudah menduduki, kekuatannya sudah dianggap sama dengan ru'yah bil fi'li. Yang penting sudah ada wujudul hilal, yaitu wujudul hakiki. Yang penting bulan itu sudah ada di atas ufuk, meskipun belum bisa dilihat dengan mata, maka itu menurut sebagian itu sudah dianggap bisa untuk dijadikan dasar memulai puasa.
yang perlu kita sikapi adalah kedewasaan kita berpikir tentang masalah perbedaan khilafiyah. Itu adalah hal yang nyata, tidak bisa kita hindari. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah adalah untuk rahmat, agar kita saling mengasihi. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah perbedaan itu kita jadikan sebagai benih permusuhan, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu menjadi sebuah berkat, dan kita harus menyadari bahwa dalam Islam perbedaan itu bisa ditolerir selama perbedaan itu masih tidak keluar dari nassus syariah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, demikian tadi bahwa memang seharusnya perbedaan itu tidak harus dijadikan sebagai indikator terjadinya perpecahan atau permusuhan, karena memang kedua-duanya memiliki dasar yang sangat kuat. Sama-sama dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, karena memang demikian yang terjadi pada masyarakat kita, Kiai, ketika ada perbedaan yang seperti itu seakan-akan menyalahkan yang satunya ketika masyarakat itu mengikuti yang satunya, sehingga kemudian menyalahkan yang satunya. Ini terjadi dan seringkali kita lihat di beberapa kalangan masyarakat, bahkan di media sosial yang kita ketahui. Artinya itu tidak jadi masalah gitu. Iya. Mengenai perbedaan itu tidak masalah, karena itu perbedaan tidak bisa dihindari selama perbedaan itu masih dalam ranah perbedaan furu'iyah dan itu mempunyai dasar yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, dan masih bisa dianggap perbedaan itu dalam ranah yang wajar, maka itu harus kita hadapi dengan toleransi yang bagus. Oke. Meskipun pada kenyataannya ada sebagian yang mengatakan pada tanggal sekian jatuhnya awal bulan Ramadan, kemudian yang terjadi justru juga yang sangat kontras dengan pemerintah, sangat berbeda gitu. Bagaimana kita menyikapi sebagai warga negara? Sehingga kita memiliki keyakinan untuk mengikuti ormas yang tidak sama dengan pemerintah, misalkan, itu juga tidak masalah sebagai warga gitu. Iya. Tadi sudah saya katakan bahwa perbedaan itu nyata adanya, dan penafsiran Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, itu penafsirannya ulil amri minkum itu diantaranya adalah al-qadi wan nuwab, adalah pemimpin-pemimpin organisasi, itu juga masuk kepada al-imam. Jadi warga suatu ormas tertentu yang mempunyai keyakinan tentang awal Ramadan sesuai apa yang diinstruksikan oleh pimpinan ormasnya, maka dia bisa mengikuti, dan itu bisa dibenarkan. Karena apa? Karena dia menafsirkan, mempunyai dalil bahwa ulil amri itu adalah pimpinan ormas mereka, dan itu ada dalam mufassir, dalam tafsir-tafsir yang kita akui itu. Jadi demikian pembahasan atau dasar-dasar daripada perbedaan-perbedaan yang kita hadapi. Artinya itu memiliki dasar semua dan tidak perlu diperdebatkan. Artinya masyarakat Kiai dipersilahkan, diperkenankan yang mana yang mereka yakini. Nah, kalau Kiai sendiri bagaimana pribadi panjenengan mengenai hal ini, dan apa pilihan Kiai seperti apa dalam perbedaan? Baik, kalau saya ini sudah punya pilihan, tapi mohon maaf karena ini pilihan pribadi, bukan apa namanya untuk menyalahkan atau mengajak kepada yang lain, karena ini adalah pilihan pribadi, bahwa
hukmul qadi yarfa'ul khilaf, apabila suatu perkara, suatu urusan itu sudah diputuskan oleh pemerintah yang berwenang dalam hal ini dalam Menteri Agama, maka perbedaan itu mestinya sudah hilang. Jadi apapun khilafiyah yang terjadi di kalangan umat, ketika itu sudah diputuskan oleh qadi atau al-imam, maka mestinya itu sudah bisa menghilangkan khilafiyah. Oleh karena itu saya memilih kepada al-imam, yaitu dalam ini adalah Menteri Agama. Apabila Menteri Agama sudah memutuskan kapan bulan puasa itu dimulai atau Syawal itu kita masuki, maka saya akan mengikuti keputusan daripada Menteri Agama. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para kaum muslimin yang berbeda pandangan dengan saya. Jadi beliau pandangan pribadi beliau demikian, tapi ini tidak semerta-merta justru menyalahkan yang lain dengan pendapat yang lain. Itu kembali lagi seperti yang beliau sampaikan tadi, yang mengikuti awal bulan Ramadan dengan berdasarkan ru'yatul hilal atau berdasarkan hisab atau perhitungan, itu diperkenankan karena kedua-duanya memiliki dasar yang sangat kuat. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai akhir daripada pertemuan kita pada kali ini, Kiai, apa yang menjadi motivasi untuk selalu beribadah? Disampaikan tadi bahwa bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya bagi pemirsa yang ada di rumah untuk lebih semangat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Baik pemirsa, sebagai closing dari pertemuan kali ini, yang pertama, marilah kita tingkatkan semangat kita dalam melakukan amal ibadah pada bulan Ramadan yang mulia ini, di mana pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan lipat ganda amal-amal kebaikan, kemudian pengampunan dosa, kemudian terbebasnya kita dari api neraka. Ini adalah suatu bulan yang tidak pantas untuk kita lewatkan begitu saja tanpa kita dapat meraih keuntungan dari bulan yang penuh rahmah dan barakah. Kemudian yang kedua, sebagai closing, kami mengharap kepada saudara-saudara kaum muslimin yang pada tahun ini kita memasuki bulan puasa dengan suasana yang berbeda. Ada yang memulai pada hari Sabtu, kemudian ada yang memulai tanggal 3 April hari Ahad besok. Janganlah perbedaan ini kita besar-besarkan, karena perbedaan itu dalam Islam itu nyata, dan perbedaan itu kita anggap adalah sebagai rahmatun. Perbedaan itu adalah rahmat dari Allah agar kita punya pilihan. Artinya perbedaan itu jadikanlah sebagai sarana untuk saling mengenal dan saling mengetahui antara sesama saudara kita. Jangan justru jadi awal dari titik permusuhan. Jangan dijadikan bahan permusuhan dan perdebatan. Jadi kita harus menghadapi dengan saling menghormati dan dengan penuh toleransi. Demikian. Baik, demikian ulasan seputar Ramadan dari keutamaan Ramadan, kemudian perbedaan yang kita lihat pada tahun ini, pelaksanaan Ramadan tahun ini sudah beliau kupas tuntas. Semoga kita dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan hikmah dan tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan pada kali ini.
Demikian kajian ulasan kita mengenai seputar Ramadan, dari beberapa keutamaan Ramadan, kemudian apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan, dan mengenai perbedaan di awal Ramadan ini, penetapan awal Ramadan. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri, tapi kami ucapkan terima kasih Kiai atas waktunya. Semoga di minggu-minggu ke depan kita bisa mengaji lagi mengenai seputar Ramadan. Dan kami ucapkan dari media An-Nasya Pondok Pesantren An-Nahrawiyah Asy-Syafi'iyah Popolelao Ketapang Sampang mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan 1443 Hijriah. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.